sama kakak saya. Biasanya kereta api tiba-tiba nggak bisa kepanasan aja kan. foto. Kakak saya ada yang masih beres, masih naik lah. Ada berapa pohon apa? Jembatan Cirau. Wah, Uruguay. Cirahung. Cirahung. Wah. Guys, Cirahung guys. Iya. Oke. Cirahung. Ayah, berapa menit lagi pulang? Kita melewati dulu Cirahung. Nah, ini batu hitam tuh ini. Ini jalan-jalan Cirahung guys. Iya. Jalan-jalan Cirahung. Jelek. Motor-motor berhenti dulu. Oke. Ya. Saung. Oke, gimana Cirahung? Bukan satu lagi. 3, 2, Penumpang yang terhormat, 1. hari ini bukan sekedar perjalanan menuju stasiun berikutnya. Kita sedang menapak jejak sejarah bangsa. 80 tahun yang lalu, 4 hari sebelum tanggal 1 Juni, suasana mencekam menyelimuti sidang BPUPK di Jakarta. Bangsa ini belum merdeka, tapi semangat kemerdekaan sudah menyala di dada para pejuang. Dan kini, saat Anda duduk di kursi kereta ini, ingatlah, bangsa besar ini bergerak karena rakyatnya percaya pada nilai-nilai Pancasila. Mari jadikan setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap senyum dan salam sebagai cermin nilai luhur Pancasila. Bersama PT Kereta Api Indonesia dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita rayakan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025. Bukan hanya dengan perikatan, tapi dengan perbuatan. Dari rel-rel ini, mari kita bawa Indonesia laju lebih maju. Merdeka. Menunggu Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Tak usah kau terus tangisi kepergianku.
Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Hutan guys. Kalau lagi kotak naik muntah Lampung ya. Sekarang saya center bisa menjadi begitu. Wilujeng anjing pemirsa, kita sedang berada di stasiun Manonjaya plus 292 MBM bersama kereta api Selayu menuju Purwokerto, dari Purwokerto menuju Tasik dan Bandung, Jakarta. Silang heula di Manonjaya guys. Kereta api tercepat paling cepat itu Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya. Oke, kita akan bersilang dulu. Konektornya dikerehlah. Wah, relevan tuh tinggal persiapan nyiapin HP. Konektornya udah lah. Wah, sih dadah. Oke, kita tunggu kedatangan Argo Wilis. Sudah hijau,
kereta api Argo Wilis akan bersilang dengan Serayu di stasiun Manon Jaya 282 di hari Pancasila 1 Juni 2025. Oke guys, Mikro Argo Wilis akan datang bentar lagi. Di jalur 2 Argo Wilis. Engkau bagaikan sinar pagi, terbit di langit yang mendung kelabu. Walau terselubung awan gelap di hati, cahaya kasih tetap bersinar. Cinta tak hanya kata manis, cinta hidup dalam nurani. Meski berbeda pandangan manusia, kita tetap setia menjaga rasa. Ku inginkan engkau percaya, walau banyak yang mencela, namun indahnya cinta kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rawu Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ya, ternyata jodoh kita adalah seorang elit global, pemirsa. Waduh. Atau mungkin ya, mertua kita adalah ternyata CEO yang sedang menyamar. Waduh. Sehingga kita kecipratan jadi CEO, pemirsa. Waduh. Ya, mudah-mudahan saja ya saudara yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Atau jangan-jangan sudah perang dunia ketiga nih. Takutnya kalau sudah perang dunia ketiga, catering dan KUA-nya tutup, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi yang kemarin sedang ingin mencari beasiswa LPDP supaya bisa sekolah di luar negeri, ya mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan dapat beasiswa. Kalau sudah dapat beasiswa, bersekolahlah dan belajarlah dengan tekun dan rajin supaya mendapat ijazah ya. Ijazahnya ijazah asli, pemirsa. Bisa dipertanggungjawabkan, pemirsa. Waduh. Dan mudah-mudahan saja ya, kalau sudah dapat ijazah, saudara ingat Indonesia ya, ingat bangsa Indonesia. Karena beasiswa LPDP itu adalah pajak rakyat untuk saudara supaya saudara pintar. Kalau sudah pintar, kembalilah ke negeri kita, negeri yang tercinta, negeri Indonesia. Bangunlah negeri kita menjadi negeri superpower macan Asia. Jangan sampai kalau sudah lulus melupakan daratan Indonesia. Waduh, lupa pulang, pemirsa. Waduh, malah pingin menjadi warga negara asing. Waduh, pingin menjadi warga negara UK. Waduh, kalau itu terjadi berarti saudara mirip dengan Malin Kundang ya. Waduh, pantasnya harus dikutuk menjadi batu. Ya, batu yang tepat adalah batu patung Pancoran, pemirsa, atau patung selamat datang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hello guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi li di kereta api Serayu Pagi. Perjalanan dari Purwokerto menuju Tasikmalaya di edisi perjalanan Epi ke Tanah Bromo, episode terakhir, pemirsa. Waduh. Jadi sekarang ini episode terakhir, pemirsa. Perjalanan Epi ke Tanah Bromo, yaitu episode ke-91. Bagi saudara yang baru datang dan menonton langsung di episode 91 perjalanan Epi ke Tanah Bromo, saudara akan
puyeng 7 keliling pemirsa. Waduh, seperti uak gober dan juga paman setan Yahoo pemirsa. Sedang puyeng 7 keliling ya, melebihi tagihan Bang Emok pemirsa. Karena negaranya sedang di rudal-rudal hipersoniknya Iran atau Persia pemirsa, dan Selat Hormuznya masih ditutup. Waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang baru datang, supaya tidak pusing 7 keliling seperti Wasam ya dan juga Israel karena Selat Hormuznya ditutup, saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi. Ya, langkah baiknya dari episode pertama pemirsa, supaya saudara ya menonton secara kronologis dan juga mengetahui gaya konten Mamang ya. Mamang kan punya gaya sendiri pemirsa. Waduh, pria punya selera. Kalau pria punya selera itu artinya pria punya prinsip. Waduh, kalau punya prinsip itu artinya inilah pria sejati. Maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele episode ke-91 delas. Waduh, Mamang sedang berada di kereta api Serayu Pagi yang sedang langsir di stasiun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Tinggal selangkah lagi menuju stasiun Kota Tasikmalaya. Stasiun akhir Mamang, akhir perjalanan epi ke Tanah Bromo pemirsa. Waduh. Jadi kereta api Serayu Pagi ini adalah kereta api rakyat pemirsa, karena harganya rakyat dan juga merakyat ya, super ekonomis pemirsa. Oleh karena itu, karena kereta api ini kereta api ekonomi ya, banyak langsirnya pemirsa ya, banyak mengalahnya kalau persilangan. Maklumlah kalau jalur antara dari Kroya menuju Bandung, Tasikmalaya itu jalurnya satu trek ya, single track. Jadi kalau ada kereta di depan ya harus mengalah salah satunya, harus langsir dulu. Waduh, di jalur beloknya stasiun. Waduh, ada yang ngetem dulu pemirsa. Kebetulan kereta api Serayu Pagi selalu banyak ngetemnya pemirsa, selalu banyak mengalahnya ya, mengalah untuk memberi jalan kereta api kelas tinggi pemirsa. Waduh, kelas eksekutif ke atas pemirsa. Ya seperti Argo Wilis ya, kereta api Lodaya dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung ya, perjalanan dari Purwokerto sampai Manonjaya itu berkali-kali berhenti pemirsa. Berkali-kali mengalah pemirsa. Waduh, mengalah untuk menang pemirsa. Karena kalau kereta api Serayu Pagi ini tidak mengalah, waduh, sama-sama ngotot ingin melewati ya, waduh, tak mau berhenti, itu bisa terjadi tabrakan pemirsa. Waduh, karena sinyalnya single track ya, relnya masih single track ya, masih satu jalur pemirsa. Jadi salah satunya harus mengalah. Dan inilah kehebatan PT KAI Indonesia, satu-satunya operator kereta api di Indonesia yang mampu ya mengelola perjalanan kereta api supaya kereta api ini tambah nyaman, tentram, damai sampai tujuan dengan selamat. Waduh. Padahal kan kalau ditilik-tilik, kalau diamati ya oleh Mamang sendiri, ini perjalanan kereta api ini super rumit pemirsa. Waduh, membutuhkan semuanya ya, membutuhkan kru, membutuhkan komunikasi ya, integrasi, waduh, disiplin, kesabaran, dan juga sesuai dengan SOP yang benar pemirsa. Waduh, bayangkan kalau seandainya ada kelalaian ya sekecil apapun, itu bisa menyebabkan bencana bagi perjalanan kereta api. Jadi perjalanan kereta api ini tak berdiri sendiri ya, tidak bisa hanya oleh seorang masinis saja pemirsa. Waduh, tetapi kalau Mamang lihat ya, sebuah sistem terorganisir pemirsa, supaya bisa perjalanan kereta api ini jalan dengan aman dan tentram, selamat sampai tujuan pemirsa. Waduh,
Itu artinya ya, semua kru-krunya punya peran pemirsa. Seperti PPKA ya, petugas stasiun yang memberangkatkan atau memberhentikan kereta api. Itu juga punya peran penting ya untuk memberikan kabar, sinyal dan sebagainya. Memang sendiri kurang paham istilah-istilah atau SOP-nya, tetapi kelihatan oleh Mamang ini benar-benar luar biasa pemirsa. Luar biasa kerjasama timnya antar kru ya. Ada kru masinis, ada kru kondektur ya, kru perjalanan kereta api, kru persinyalan, termasuk kru yang ada di sepanjang rel ya, termasuk kru-kru pelintasan, penjaga pelintasan ya, penjaga pengatur jalan, penjaga jalan, penjaga jembatan, bahkan masyarakat juga pemirsa. Waduh. Jadi inilah ya sistem yang luar biasa di Indonesia. Sistem ini menurut Mamang adalah sistem terbaik pemirsa ya. Tak mudah untuk menjalankan kereta api, apalagi trafik perjalanan kereta apinya banyak pemirsa, dengan jalurnya cuman satu ini pemirsa. Waduh. Mungkin di tempat lain jalurnya double track ya, meskipun double track ya itu tak semudah membalikan tangan pemirsa. Jadi ada kerjasama tim yang harus benar-benar solid dan sesuai dengan SOP. Ya, tidak sembarangan orang ya menjalankan kereta api ini pemirsa. Tetapi secanggih-canggihnya dan juga serapih-rapihnya menjalankan kereta api, ya tetap saja ada insiden pemirsa. Waduh, ada musibahnya juga. Yang namanya perjalanan, entah itu di kereta api, bis, pesawat maupun kapal laut ya, atau jangan-jangan lagi goes atau jalan kaki pun ya, yang namanya musibah ya, musibah datangnya dari Tuhan, takdir Tuhan yang Maha Esa selalu datang. Waduh, oleh karena itu kita harus senantiasa ya berdoa kepada Tuhan dan juga selalu hati-hati di jalan. Wah, titi-titi DJ pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-91 ini tayang bertepatan dengan musibah yang terjadi di Bekasi Timur, tepatnya stasiun Bekasi Timur, antara KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek pemirsa. Waduh. Ya, KRL dengan taksi Green dan juga KRL dengan Argo Bromo Anggrek. Waduh, tabrakan beruntun pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mamang mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Musibah terjadi tabrakan kereta api. Mudah-mudahan para korban diberi ketabahan, kesabaran, mendapatkan hikmah, dan juga bagi yang telah tiada, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga saja tidak terjadi lagi tragedi dan musibah serupa di masa yang akan datang. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-91, episode terakhir kereta api Serayu Pagi langsir di stasiun Manonjaya untuk bersilang dengan kereta api Argo Wilis ya, dari Bandung menuju Surabaya. Argo Wilis ini adalah kereta api rajanya jalur selatan, wusnya ya jalur selatan, jalur antara Bandung dan Surabaya. Oleh karena itu kereta api Serayu Pagi yang notabene ekonomi harus mengalah dulu pemirsa. Ya, harus mengalah dan sabar pemirsa. Sesuai SOP-nya kereta api Serayu Pagi harus ya minggir-minggir dulu pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, stasiun Manonjaya ke stasiun Kota Tasikmalaya ini tinggal selangkah lagi pemirsa. Waduh. Stasiun Manonjaya ini berada di Kabupaten Tasikmalaya dan juga Provinsi Provinsi Jawa Barat ya. Memang sudah sampai di Provinsi Jawa Barat pemirsa. Episode ke-91 ini
Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Gubernur Gubernur Provinsi Jawa Barat. Waduh, gubernur ganteng pemirsa. Mudah-mudahan saja Kang Deddy Mulyadi kelak menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-91 ini negeri kita sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri superpower Macan Asia ya, yang bisa mendamaikan dunia. Waduh, kebetulan episode ke-91 ini dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh, atau jangan-jangan sudah perang dunia ketiga. Ya, Selat Hormuz ditutup oleh Iran pemirsa. Waduh, bikin puyeng pusing ya paman Gober pemirsa. Waduh, paman Geber pemirsa. Waduh, dan setan Yahu pemirsa. Waduh, bikin pusing Wak Sam dan Israel pemirsa. Dan juga dunia. Waduh, wong Persia aja dilawan pemirsa. Persia kan singanya dunia pemirsa zaman kuno. Sekali diusik ya singanya bangun, tutup Selat Hormuz, amsyong semuanya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dunia kembali dalam keadaan damai. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel, penjajah Zionis Israel pemirsa. Dan mudah-mudahan saja Palestina kembali damai, sejahtera, tentram seperti sejak zaman dahulu kala sebelum datangnya Israel. Karena bangsa Palestina ini adalah bangsa yang pernah mendukung kemerdekaan Indonesia dan membantu kemerdekaan Indonesia. Banyak saudagar-saudagar dan juga miliarder Palestina saat itu menyumbangkan dana untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negeri yang besar, negeri yang tentram dan merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia ya harus ingat jasa-jasa para pahlawan, termasuk pahlawan dari Palestina. Memang sebagai bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan Palestina kembali damai, tentram, dan terbebas dari Zionis Israel. Karena kemerdekaan Palestina adalah kebanggaan ya, kebahagiaan bangsa Indonesia. Ya mudah-mudahan saja Palestina kembali terbebas tanahnya dari Zionis Israel. Itu kan tanah Palestina pemirsa. Saya memang nanti akan bahas ya di edisi perjalanan yang lain bahwa tanah itu bukan tanah milik yang lain, tapi tanah milik bangsa Palestina. Yang disebut Bani Israel ya bangsa Palestina sendiri pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, yang mudah-mudahan Palestina merdeka. Merdeka Palestina, Free Palestine. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Serayu Pagi langsir dulu di stasiun Manonjaya untuk bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Namun sayangnya ketika kereta api Argo Wilis itu tiba di stasiun Manonjaya lewat Bamblas, memang tak sempat memvideokan pemirsa. Waduh, kejadiannya unik pemirsa. Lagi menunggu kereta api Argo Wilis, tiba-tiba memang kebelet pingin pipis pemirsa. Waduh, ketika masuk ke toilet, tiba-tiba kereta api Argo Wilis datang pemirsa dengan seperti wush ya, wush. Waduh, ya cepat sekali pemirsa, sampai-sampai anginnya masuk ke toilet kereta api Serayu Pagi pemirsa yang sedang langsir. Waduh, oleh karena itu memang tak sempat mengabadikan kereta api Argo Wilis lewat ya di stasiun Manonjaya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, tak lama ya setelah Argo Wilis lewat, kereta api Serayu Pagi pun ya berangkat lagi menuju stasiun Tasikmalaya, tujuan akhir ya episode Mamang perjalanan epi ke Tanah Bromo pemirsa. Waduh. Jarak antara Manonjaya ke kota Tasikmalaya ini ya tak jauh pemirsa, tinggal selangkah ya, kurang lebih
cuman 10 atau mungkin 15 menit pemirsa. Stasiun Manonjaya nanti lewat stasiun Awipari dan stasiun Tasikmalaya. Dari Manonjaya langsung bablas ke kota Tasikmalaya pemirsa. Bau-bau Tasiknya, bau-bau rumahnya sudah tercium pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah memang naik kereta api ya, keliling-keliling tanah Jawa. Waduh. Dan terakhir episode ini naik kereta api Serayu Pagi, alhamdulillah ya, perjalanan lancar, tenang dan tentram, dan sampai ke tujuan dengan selamat. Bahkan kereta api sekarang ini setelah Pak Jonan mereformasi kereta api menjadi salah satu alat transportasi di Indonesia yang paling rapi, paling diidolakan, waduh, paling diminati pemirsa, paling disukai ya. Jangankan naik kereta apinya pemirsa, kereta api lewat pun ya banyak bocil dan juga orang tua yang mengidolakan kereta api ya. Tak jauh-jauh memang pun suka pemirsa. Ya seolah-olah kereta api lewat itu ya seolah-olah ada rezeki yang lewat pemirsa. Waduh. Konon ada istilah naik kereta api ini akan membawa keberuntungan pemirsa. Bertemu kereta api akan membawa keberuntungan. Naik kereta api akan membawa keberuntungan. Kata siapa, Mang? Kata Mamang. Jangan dipikirkan ya. Ya mudah-mudahan saudara yang menonton ya atau naik kereta api atau melihat kereta api, mudah-mudahan dilancarkan rezeki dan mudah-mudahan saja dapat keberuntungan. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, selama perjalanan yang aman tentram. Padahal kereta api ini adalah alat transportasi yang paling rumit pemirsa. Waduh. Baik itu jalan relnya ya, menjalankannya ya, standar operasionalnya, waduh, manajemennya dan sebagainya rumit sekali pemirsa. Dan membutuhkan banyak personil yang tangkas-tangkas, cerdas dan siap sedia pemirsa. Waduh. Tidak ogah-ogahan, malas, apalagi ya lalai pemirsa. Karena sedikit lalai, waduh, bisa amsyong pemirsa perjalanan. Dan kereta api ini adalah idola ya semua umat pemirsa. Waduh. Bahkan ya lebih baik naik kereta api daripada naik yang lain. Karena memang ya perjalanan kereta api ini ya bebas macet, ada AC-nya tenang, ada toiletnya, waduh. Bahkan ada restonya juga, waduh, dan menikmati perjalanan. Rata-rata kereta api ini jalannya ke gunung-gunung, ke persawahan pemirsa. Kiri kanannya jarang-jarang ada Indomaret, Alfamaret pemirsa. Waduh. Lain halnya kalau di jalan raya ya, kiri kanannya ada pasar, ada Alfamart, Indomaret. Kalau naik kereta api, kiri kanannya ya rata-rata adalah gunung, ladang, persawahan, sungai, pantai, waduh, alam-alam pemirsa ya, perkampungan, pinggir-pinggir kampung. Jarang-jarang juga ada rumah yang menghadap ke rel pemirsa. Rata-rata rumahnya yang membelakangi rel kereta pemirsa. Waduh. Ternyata view naik kereta api ini ya, view-nya adalah view alam pemirsa. Waduh, original sekali pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati perjalanan terakhir episode ke Tanah Bromo. Waduh. Karena sebentar lagi sampai ke stasiun Tasikmalaya, tujuan akhir Mamang. Mamang menikmati indahnya perjalanan kereta api Serayu Pagi pemirsa, sambil menikmati secangkir kopi yang dibawa dari Purwokerto. Masih tersedia pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan sedikit cerita tentang salah satu pahlawan kereta api. Waduh, salah satu petugas yang menjadi pahlawan kereta api. Ya, semua petugas kereta api ini pahlawan pemirsa. Tapi memang akan bahas salah satunya saja. Ya, salah satunya saja. Kalau dibahas semuanya, ya waktunya nggak cukup pemirsa. Karena semua kru kereta api itu adalah pahlawan. Ya. Nah kali ini Mama akan bahas salah satunya di antara pahlawan-pahlawan petugas kereta api lainnya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, vital sekali ya posisi jabatan petugas kereta api ini.
ya sedikit lengah, lalai, amsyong pemirsa. Ya, oleh karena itu dijulukilah pahlawan pemirsa, salah satu petugas kereta api ya, salah satu pahlawan kereta api. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara tidak penasaran ya tinggal skip aja. Kalau saudara penasaran, saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya tinggal skip aja, simple. Suka tonton, tak suka jangan nonton. Yang penting jangan iri hati, apalagi bermain dukun. Aduh. Oleh karena itu Mamang pun ya akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat episode terakhir ini. Mamang akan berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Mudah-mudahan saudara dilancarkan rezeki, dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini atau menjadi CEO. Amin. Selain itu Mamang pun berbicara tak omong kosong ya, tak omong-omong ya. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya komentar, pendapat, kita sering-sering di kolom komentar. Asalkan komenan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau abu randa, atau bikin menggonggong, bikin keonaran ya. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter akan skip, karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran, apalagi menggonggong seperti abu randa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel serba-serbi penjaga persilangan kereta api. Penjaga persilangan kereta api ikut berjuang menyabotase kereta api pada era Jepang, berani menghentikan rombongan presiden dan tamu negara. Waduh. Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro, edisi 9 Mei 2019. Kerja menjaga persilangan kereta api dengan kendaraan bermotor sekilas terlihat mudah. Sudah ada sejumlah petunjuk teknis dan peralatan pembantu di dalam gardu jaga. Penjaga tinggal menerima sinyal otomatis tanda kereta api akan lewat, menjawab panggilan telepon dari petugas stasiun, membunyikan alarm, dan menekan tombol palang penutup persilangan. Bahkan apabila ada kendaraan yang masih di tengah, diatur lalu lintasnya. Bahkan dibantu juga mendorong kendaraan yang terjebak. Waduh, berarti ini super ya sekali penjaga ini, penyelamat semua umat. Tapi ada saja pengendara dan pejalan kaki yang belegu, yang kurang tata tertib pemirsa. Waduh, menerobos palang penutup persilangan. Waduh, palang pintu yang sudah menutup, bahkan menerobos. Bahkan tak sedikit ya bertengkar dengan petugas penjaga pintu pemirsa. Waduh, karena tidak sabar menunggu kereta api lewat. Apa yang terjadi? Banyak sekali kecelakaan. Kecelakaan pun kerap kali berulang di perlintasan. Bahkan terjadi tragedi yang mengerikan, seperti terjadi musibah di stasiun Bekasi Timur gara-gara ada taksi yang konon katanya menerobos dan mogok di tengah perlintasan pemirsa. Waduh, satu taksi yang menerobos dan mogok di perlintasan ya, maka tragedi yang mengerikan pun terjadi pemirsa. Hal itu karena kurang sabar alias tidak sabar menunggu kereta api lewat. Banyak korban luka atau meninggal. Ya, kerugian material dari tabrakan kereta api dengan kendaraan di perlintasan. Tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api jadi lebih berat daripada kerjanya. Mereka turut memastikan perjalanan kereta api lancar dan setiap nyawa aman selama di perlintasan.
baik itu pengendaraan bermotor, pejalan kaki maupun kereta api. Waduh, tanggung jawabnya besar nih. Terkadang ada pengendara yang menerobos ketika ditegur ngamuk pemirsa. Memang lihat videonya. Waduh, ada di YouTube pemirsa. Waduh. Dan itulah ya pengendara yang nurus tunyum pemirsa. Waduh, kalau menurut Mamang, kalau seandainya Mamang jadi petugas ya biarkan aja pemirsa ya, tubruk pemirsa. Tetapi penjaga pelintasan kereta api benar-benar berjiwa luar biasa pemirsa. Meskipun ditegur pengendaranya ngamuk, tetap sabar dan juga siap siaga menolong pemirsa. Waduh, menolong korban yang marah-marah tak mau diatur pemirsa. Waduh. Dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, posisi para penjaga pintu pelintasan kereta api awalnya disebut sebagai bandwachter. Kehadirannya seiring dengan operasional kereta api di Hindia Belanda pada tahun 1867. Kereta api pertama jalur antara Semarang, Kemijen, dan Tanggung di Provinsi Jawa Tengah. Ternyata kereta api pertama itu dari Semarang ke Tanggung ya, dekat sekali pemirsa. Cuman berapa kilo ya? 12 kiloan pemirsa. Nah, ternyata di sepanjang jalan ada pelintasan sebidang ya antara jalan raya dengan kereta api, dan di situ ya ada penjaganya pemirsa. Takutnya kalau zaman itu seperti andong, pejalan kaki ya, delman, takutnya tertubruk pemirsa, tertubruk spur. Waduh. Maka zaman itu ada istilah ya, hati-hati spur. Spur ini bahasa Belandanya adalah kereta api. Status bandwachter tergolong pegawai rendahan atau tenaga kasar. Bahasa sekarangnya buruh atau kuli pemirsa. Dikategorikan kuli atau buruh ya, honorer Mereka setara perawat rel, juru rem, tukang wesel, dan kuli plat. Semuanya berasal dari golongan anak negeri dan bergaji ala kadarnya. Mereka bekerja untuk perusahaan kereta api swasta Belanda. Di antaranya adalah Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Perekrutannya dipenuhi dengan cara magang dan pelatihan sambil bekerja. Catat tim Telaga Bakti Nusantara dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid 1. Melarat tapi revolusioner. Kondisi ini tak berubah ketika pemerintah kolonial mulai membangun dan mengambil alih jalur kereta api di sejumlah wilayah Hindia Belanda, di mana kereta api swasta diambil alih oleh kereta api negara milik kolonial Belanda. Jadi jangan heran kalau zaman Belanda itu banyak kereta api swasta pemirsa. Kalau zaman sekarang ya seluruhnya PT KAI pemirsa. Waduh. Para penjaga persilangan atau pelintasan kereta api masih memperoleh gaji rendah di bawah kendali perusahaan kereta api negara kolonial Belanda yang bernama Staatsvoerwagen atau dikenal dengan SS atau PT KAI-nya zaman kolonial Belanda. Malah kadang keadaan di SS lebih buruk daripada di perusahaan kereta api swasta. Saking melaratnya, nasib pegawai rendahan di sana telah mengubah kepanjangan SS. Waduh, lumrahnya rakyat itu mengatakan bahwa perkataan SS itu mempunyai arti selamanya susah. Ya, Staatsvoerwagen ada istilahnya selamanya susah. Waduh. Tercatat dalam buku peringatan dari Staatsvoerwagen di Hindia Belanda tahun 1875 sampai 1125. Tapi rendahnya kesejahteraan tak menghalangi dedikasi penjaga persilangan terhadap pekerjaannya. Mereka itulah yang disebut si pendiam yang bekerja dengan rajinnya, atau dalam bahasa Belanda dijuluki the style workers atau pekerja ya.
tulis tim Telaga Bakti Nusantara dalam bukunya Sejarah Perkeretaapian Jilid 1. Mereka tidak kurang jasanya dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Jadi inilah hebatnya para penjaga pelintasan rel kereta api, pemirsa. Penjaga pintu pelintasan kereta api. Waduh, apa hebatnya? Yaitu tanggung jawabnya, pemirsa. Bekerja ya, banyak bekerja, sedikit bicara, pemirsa. Waduh, maka orang Belanda menjulukinya still the workers, pemirsa. Pekerja yang diam. Waduh, si diam, pemirsa. Ya, meskipun gajinya rendah, ya, namun tetap dedikasi tanggung jawabnya. Bahkan tidak turun demo-demo, pemirsa, berjilid-jilid, apalagi menyabotase perjalanan kereta api, pemirsa. Ya, bayangkan kalau seandainya penjaga pintu kereta api ini dengan gaji rendah, ya, tiba-tiba timbul ya benci, waduh, tidak puas dengan kereta api, menyabotase perjalanan kereta api. Waduh. Namun dalam perjalanan sejarahnya, ya, penjaga pintu kereta api ini meskipun bergaji rendah, ya, tidak ikut demo, apalagi menyabotase perusahaannya, menyabotase hingga menjadi sebuah bencana atau tragedi, pemirsa. Waduh. Jadi itulah penjaga pintu pelintasan kereta api yang benar-benar bertanggung jawab, pemirsa. Ya, hebat segala-galanya. Oleh karena itu, pantaslah penjaga pintu kereta api ini adalah salah satu pahlawan kereta api, ya, pahlawan kereta api kita, pemirsa. Yang namanya pahlawan kereta api itu, ya, bukan penjaga pintu saja, tetapi penjaga pintu adalah salah satunya pahlawan, pemirsa, bagi kita. Pahlawan bagi pengendara yang ingin melintasi rel, atau pahlawan bagi yang sedang naik kereta api, pemirsa. Dedikasi penjaga pintu pelintasan kereta api yang menjaga perjalanan kereta api. Waduh, tidak sabotase, tidak demo-demo. Ternyata juga, ya, penjaga pelintasan kereta api ini seorang pejuang juga, pemirsa, pejuang kemerdekaan, terutama pada era-era penjajahan Jepang. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Bakti Kereta Api untuk Negeri. Dari waktu ke waktu PT KAI tak kunjung berhenti memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Terbit 15 Agustus 2019. Ternyata penjaga pintu pelintasan kereta api kerap menjadi seorang sabotase ketika pada masa akhir pendudukan Jepang. Masa ini menandai aksi-aksi revolusioner para penjaga perlintasan kereta api. Mereka tidak lagi bertugas memastikan keselamatan perjalanan kereta api, melainkan justru menyabotase agar Jepang angkat kaki dari Indonesia. Bentuk sabotasenya bermacam ragamnya, pemirsa. Waduh. Sabotase dalam bentuk lain dilakukan oleh para penjaga pintu kereta api dengan cara menggeser rel kereta api atau memindahkan rel secara tiba-tiba, sehingga kereta api yang datang tiba-tiba terbalik. Karena pada saat Jepang, ya, setiap rangkaian kereta api yang akan berangkat dan melintas, waduh, setiap kereta api, rangkaian kereta api akan dijaga oleh para prajurit Jepang, dan biasanya membawa hasil bumi, ya, dari daerah untuk kepentingan tentara Jepang. Oleh karena itu, para penjaga pelintasan kereta api, ya, mempunyai jiwa nasionalisme, yaitu menyabotase, pemirsa, perjalanan kereta api. Ya, tujuannya supaya Jepang kolab, pemirsa. Kalau Jepang kolab, Jepang bisa angkat kaki dari tanah air Indonesia. Peristiwa sabotase seperti ini terjadi di Lasem, Pemalang, dan Pekalongan.
di Provinsi Jawa Tengah. Ini berdasarkan tulisan Bapak Razib dalam bukunya Buruh Kereta Api dan Komunitas Buruh Manggarai, termuat di Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa. Tulisan dalam koran. Masa kemerdekaan menempatkan penjaga perlintasan kereta api kembali pada tugas semulanya. Namun di kala waktu, para penjaga perlintasan kereta api ini adalah pejuang sejati, pemirsa. Waduh, ada kalanya ada tugas-tugas penting dari negara untuk menyabotase perjalanan kereta api yang membawa tentara Belanda, pemirsa. Waduh. Jadi ketika Indonesia merdeka, Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Nah, disitulah terjadi perang kemerdekaan. Salah satu yang terpenting dari perang kemerdekaan ada peran-peran penjaga perlintasan kereta api. Penjaga pintu ini selain menjaga pintu juga sebagai pejuang ya, laskar-laskar, bahkan juga ikut menjadi TNI, pemirsa. Waduh, yang ditugaskan secara rahasia menjadi penjaga pelintasan kereta api, penjaga pintu pelintasan kereta api. Nah, sewaktu-waktu bisa ditugaskan sebagai mata-mata. Sewaktu-waktu bisa ditugaskan untuk mengamankan perjalanan kereta api. Sewaktu-waktu juga bisa dijadikan sebagai sabotase kereta api. Waduh, biasanya kereta api yang mengangkut para penjajah seperti Belanda. Waduh, penjajah Belanda, tentara-tentara Nika yang lewat ya, biasanya disabotase, mirip-mirip pada era masa pendudukan Jepang. Ternyata peran penjaga pelintasan kereta api pada masa perang kemerdekaan ya sangat-sangat berguna juga, pemirsa, sangat-sangat efektif dan sangat-sangat berperan penting, terutama untuk menyabotase dan memata-matai ya aktivitas Belanda lewat jalur kereta api. Setelah perang usai, perang kemerdekaan usai, masa kemerdekaan menempatkan penjaga perlintasan kereta api kembali pada tugasnya semula. Ternyata nasibnya juga sama-sama ya melarat, pemirsa. Waduh, banyak di antara mereka berpendidikan rendah. Bahkan di antara para penjaga pintu kereta api ini tidak bisa membaca dan menulis alias buta huruf, pemirsa. Waduh, di antara mereka ya kombinasi pendidikan rendah dan bahkan ada yang telah uzur atau sudah tua, pemirsa, tapi masih mengabdi ya menjaga pelintasan kereta api. Mestinya ya saya harus rajin mengikuti pemberantasan buta huruf, tetapi maklumlah pikiran sudah tua, mau belajar rasanya mau lupa-lupa saja dan malas. Kisah seorang penjaga perlintasan dalam tulisan Jakarta Sehari-hari Menunggu Lonceng Pintu Kereta Api yang termuat di koran Jaya edisi 27 Oktober 1962. Si penjaga menginginkan pekerjaan dan upah lebih baik, tapi rendahnya pendidikan menghalangi memperoleh kesempatan lebih luas, sehingga memaksa tetap melakoni kerja sebagai penjaga perlintasan hingga pensiun. Bahkan konon katanya ya meskipun sudah pensiun tetap ikut ya menjaga pelintasan, ikut bertugas menjaga pelintasan kereta api. Hal ini berdasarkan salah satu pengakuan penjaga pelintasan kereta api. Si penjaga mengaku pekerjaannya tidak bikin sejahtera, minim perhatian pula dari Jawatan Kereta Api atau DKA. Ya saat itu kan Jawatan Kereta Api, sekarang kan PT KAI, pemirsa. Masih jawatan pada saat itu. Apa sih bedanya jawatan dengan PT? Ya insya Allah Mamang akan bahas. Atau mungkin saudara yang penasaran boleh searching pemirsa. Pada hari hujan tidak ada jas hujan dari DKA. Duduk saja di pojok gardu. Saya harap saudara tidak usah menjadi tukang jaga pintu kereta api, ungkap si penjaga dalam tulisan koran Jaya edisi 27 Oktober 1962.
Selain soal kesejahteraan, hal paling menekan untuk si penjaga ialah mentalitas menerabas dari para pengguna jalan. Orang-orang apalagi pada zaman now ya maunya main angkat pintu saja dan menerobos, tidak peduli keselamatan diri sendiri atau orang lain. Bahkan orang lain yang terkena hantaman kereta menjadi musibah dan tanggung jawab bagi penjaga pelintasan kereta api. Padahal kalau ada apa-apa, kami juga yang akan dibawa kemana-mana, kata si penjaga pelintasan kereta api yang Mamang kutip dari historia.id. Lain kala dulu, lain masa kemudian. Pengalaman Bapak Slamet yang Mamang kutip dari historia.id. Penjaga persilangan lain bahkan harus mengambil keputusan berani dan sulit. Misalnya, menghentikan rombongan Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura. Waduh, ya Presiden Indonesia saat itu Pak Harto, pemirsa. Pak Harto yang punya karismatik ya, disegani pemirsa. Ya, jenderal-jenderalnya aja kan takut ya. Kalau Pak Harto ingin lewat ya jenderal-jenderalnya takut ya. Oleh karena itu jenderal-jenderalnya sumun dawuh pemirsa. Namun langkah Pak Harto dan juga Perdana Menteri Singapura yang saat itu Lee Kuan Yew ya terhenti pemirsa. Ya, dihentikan oleh sang penjaga pintu kereta api. Cerita ini terjadi di persilangan kereta api Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 1980. Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew tiba di Yogyakarta siang hari dalam rangkaian tugas kenegaraannya. Presiden Soeharto beserta Ibu Tien, istri Pak Harto, dan juga sejumlah menteri dan para perwira tinggi militer menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura itu. Mereka berbasa-basi sejenak lalu masuk ke mobil. Rombongan mobil para pembesar dua negara bergerak meninggalkan Bandara Adi Sucipto. Iring-iringan ini ya keluar dari Bandara Adi Sucipto melewati Jalan Yogyakarta sesuai jadwal protokol kepresidenan pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Jumlah mobilnya puluhan, ya rombongannya puluhan sekali pemirsa. Ada juga mobil pengawal militer ya atau dikenal dengan pas pampres pemirsa. Mereka hampir tiba di persilangan kereta api bandara. Waduh, iring-iringannya sampai ke pelintasan kereta api bandara pemirsa. Sudah mau keluar dari bandara, tapi mereka harus berhenti ketika Pak Slamet, penjaga pintu pelintasan kereta api Bandara Adi Sucipto, menurunkan palang pintu kereta api dan membunyikan lonceng tanda kereta api akan lewat. Waduh, padahal kan ada Pak Harto ya. Waduh, ada kepala negara loh. Waduh. Ternyata pada saat itu sinyal dari stasiun kereta api di Maguwo bergerak naik. Itu tandanya Pak Slamet dengan cepat memutuskan palang pintu kereta api harus segera ditutup karena kereta api akan segera melintas pemirsa. Waduh, tulis Bapak Julius Power dalam tulisan artikelnya yang berjudul 11 menit memberhentikan perjalanan Pak Harto. 11 menit yang termuat di buku yang berjudul Pengalaman dan Kesaksian sejak Proklamasi sampai Orde Baru. Karuan sirine dan klakson kendaraan pengawal para pembesar dua negara berbunyi kencang pemirsa. Waduh, beradu dengan suara lonceng persilangan kereta api. Bahkan ada pengawal-pengawal Presiden Pak Harto ya yang berteriak meminta Pak Slamet untuk membukakan pintu perlintasan kereta api. Pegawai rombongan meminta Pak Slamet membuka palang pintu pemirsa. Waduh,
Bagaimana dengan Pak Slamet? Pak Slamet sadar dia sedang berhadapan dengan rombongan Presiden Pak Harto dan Perdana Menteri Singapura. Tapi dia tidak bisa memenuhi permintaan pengawal rombongan, sekalipun jenderalnya marah-marah. Bahkan ya sekalipun menodongkan senjata seandainya ya. Waduh. Kalau palang pintu kereta api tidak saya tutup, segalanya pasti akan lebih kacau. Bahkan Indonesia bisa bubar saat itu. Karena kalau palang pintunya dibuka, Pak Harto lewat, mungkin ya Singapura dan Indonesia menjadi kacau karena kepala negaranya tertubruk kereta api, pemirsa. Waduh. Siapa yang bisa menjamin kereta apinya bisa berhenti? Kata Pak Slamet. Beberapa menit telah berlalu, ya. Kereta api tak kunjung datang. Sampai-sampai para menteri melihat jam di tangan, ya. Gerah, pemirsa. Waduh. Ada juga para menteri yang mengajak ngobrol Pak Harto. Takutnya Pak Harto marah, pemirsa. Dan ada menteri yang mengajak ngobrol Perdana Menteri Lee Kuan Yew supaya Lee Kuan Yew tetap tenang dan sabar. Waduh. Beberapa menit telah berlalu, kereta api tak kunjung muncul. Suasana kian tegang. Perwira tinggi militer seperti Mayor Jenderal Benny Murdani dan Letnan Jenderal Wijoyo Suyono turun dari mobil, ya, dengan gagahnya, ya. Mereka berdua datang ke Pak Slamet, meminta Pak Slamet membuka pintu perlintasan kereta api. Waduh. Bahkan Bang Ben atau dikenal dengan Mayor Jenderal Benny Murdani marah besar menggebrak meja di depan Bapak Slamet, bahkan ya menggedor-gedor pos pelintasan kereta api tempat jaganya Bapak Slamet. Mereka lekasan menyuruh Pak Slamet, angkat palang kereta api, kami mau jalan, kasih jalan kepada rombongan. Di sini ada Bapak Presiden, ada tamu negara. Kami harus segera melintas. Bagaimana dengan Pak Slamet? Nah, kehebatan Pak Slamet ya, meskipun dibentak-bentak oleh sang jenderal petinggi, waduh, Pak Slamet tetap kukuh dalam pendiriannya. Ia malah balik mengancam, ya, kalau palang ini dibuka paksa, saya akan menguncinya, kata Pak Slamet. Ungkapan ini ditulis oleh Julius Poor, yang beliau mengutip ucapan Pak Slamet. Julius Poor ini menulis dalam sebuah artikel, pemirsa. 11 menit di perlintasan kereta api. Waduh. Para perwira tinggi militer dan pengawalnya pun mengalah pada Pak Slamet. Ya, ternyata Jenderal Benny Murdani yang terkenal dengan kewibawaannya, ya, yang bikin para prajurit gemetaran, Sersan 2 bikin gemetaran, namun tunduk kepada Pak Slamet, pemirsa. Waduh. Biasanya atau kalau Bang Ben bilang buka, ya, para prajuritnya turut, ya, ikutan, ya, menuruti perintahnya. Namun lain cerita dengan Pak Slamet. Pak Slamet menolaknya, pemirsa. Waduh. Namun dengan penolakan Pak Slamet ini bikin Bang Ben tak berkutik, pemirsa. Karena beliau pun sadar, ya, seandainya kalau palang pintu ini dibuka, Pak Harto lewat, Pak Harto tertabrak kereta, mungkin nyawa Bang Ben pun, ya, akan menjadi taruhannya. Waduh. Memang sudah bahas tentang Bang Ben, ya, Jenderal Benny Murdani, pemirsa. Beliau ini adalah ahli intelijennya dan juga James Bond-nya Pak Harto, pemirsa, 007. Waduh. Para perwira tinggi militer dan pengawalnya pun mengalah pada Pak Slamet, seorang yang berpangkat rendah dalam hierarki perusahaan jawatan kereta api. Pak Slamet ini adalah punya pangkat di perusahaan kereta api yang paling rendah. Dan meskipun rendah, ya, para jenderal yang tinggi
yang notabene sekelas Benny Murdani tunduk pemirsa kepada Pak Slamet. Akhirnya rombongan Pak Harto dan Lee Kuan Yew terpaksa menunggu hingga 11 menit di perlintasan kereta api Adi Sucipto. Ya, mereka tiba-tiba menyaksikan serangkaian kereta api barang dengan lokomotif uap pemirsa. Waduh, barang rombengan pemirsa. Waduh, ya, melihat menonton ya rangkaian kereta api kuno, kereta api yang sudah udur, yang penuh dengan barang-barang pemirsa. Waduh, ya kereta api barang zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu ternyata kereta apinya ya peninggalan Belanda yang notabene sebagian sudah ada karat-karatan pemirsa, bolong-bolongan. Waduh, seperti rongsokan berjalan pemirsa. Jadi sekelas Pak Harto dengan sekelas Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang notabene negara Singapura itu negara yang maju saat itu, waduh, terpaksa menonton kereta api ombrengan lewat pemirsa. Waduh. Kereta api tua lewat pemirsa dengan loko uap pemirsa. Di mana loko uap ini ya konon katanya asap-asapnya baik asap batu bara yang hitam pekat atau asap uap airnya itu menghembus masuk ke mobil yang ada Lee Kuan Yew dan Pak Harto. Waduh. Diceritakan juga saking tebal asap-asapnya ya sampai-sampai Lee Kuan Yew ya menutup hidungnya dengan sapu tangan pemirsa. Waduh, ini kepala negara loh. Waduh, ini kepala negara mau lewat. Namun disambut dengan kereta api loko uap omprengan barang pemirsa. Jadi seolah-olah kereta api loko uap barang ini adalah tarian penyambut kenegaraan pemirsa. Waduh, tarian penyambut atau parade penyambutan tamu negara Singapura pemirsa. Waduh. Setelah kereta api itu lewat, ya Pak Slamet pun membuka palang pintu dan mempersilahkan rombongan melanjutkan perjalanan. Tak disangka Pak Harto tersenyum manis kepada Bapak Slamet. Pak Slamet pun mengangkat tangan tanda hormat kepada Pak Harto. Waduh, ternyata Pak Harto ini murah senyum ya. Senyum kepada Bapak Slamet. Nah, berkat Pak Slamet itulah maka ya negara kita akhirnya tidak hancur pemirsa. Waduh, kebayang kalau Pak Slamet menuruti para jenderalnya mempersilahkan Pak Harto lewat, tiba-tiba kereta api lewat, tertabrak pemirsa, mirip-mirip yang ada di Bekasi Timur Pak. Mungkin saja negara Indonesia akan bubar pemirsa. Waduh, terjadi terpecah belah. Berkat Pak Slamet itulah ya sang presiden negeri kita dan juga tamu negara selamat pemirsa. Pak Slamet seorang pegawai rendahan di DKA atau Jawatan Kereta Api ya mungkin sekarang PT KAI, bergaji hanya 42.000 sebulan. 42.000 ya sebulan pemirsa. Mungkin kalau zaman sekarang setara dengan 420.000 rupiah mungkin ya. Wah. Sedangkan kebutuhan hidup saat itu setidaknya 100.000 per bulan. Mengaku berat hati menghambat perjalanan rombongan Pak Harto dan Lee Kuan Yew, tapi dia juga yakin pada apa yang telah dikerjakannya. Apakah perbuatan saya salah? Saya yakin tidak. Itu semua saya lakukan justru sebagai tanggung jawab tugas saya, bahwa kereta api tersebut terpaksa harus ditunggu lama sekali baru muncul. Setelah belasan menit memang sangat keterlaluan, tetapi saya toh bukan masinisnya, saya hanya penjaga pintu kereta api, kata Bapak Slamet. Seiring perbaikan kinerja dan pendapatan PT Kereta Api Indonesia, kesejahteraan penjaga perlintasan kereta api akhirnya turut membaik. Gajinya kini
ya hari ini ya, rata-rata di atas upah minimum provinsi. Ada pula berbagai macam tunjangan dan fasilitas. Putus sudah lingkaran kemelaratan ratusan tahun. Berkat Pak Jonan, ya Direktur PT Kereta Api saat tahun 2011 ya 2010-2009 yang mereformasi kereta api, akhirnya para pegawai kereta api mendapatkan upah yang layak pemirsa. Waduh, upah yang setara, yang layak dengan fasilitas dan tunjangannya. Beda dengan zaman dahulu ya, upahnya minim ya. Waduh. Tapi meskipun demikian, berkat penjaga pelintasan kereta api, mereka inilah pahlawan ya, pahlawan dalam keselamatan perjalanan kereta api, dan juga para pengendara yang melintasi jalur kereta api. Waduh, hormat saya kepada para penjaga pelintasan kereta api. Berkat beliaulah ya perjalanan kereta api menjadi aman dan selamat. Oke, kereta api Serayu selamat jalan, semoga sampai ke tujuan. Yuk kita pulang. Mamang mau pulang dulu, capek gak? Selamat jalan. Pintu keluar. Sampai jumpa lagi dalam perjalanan berikutnya. Well. Dari